Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilia Eviana dengan NIM 095 dengan kelompok 6 ada Naufal, Afia, Nanda, Aditya akan membahas mengenai loading test dengan dosen pengampu Ibu Riza Susanti STMT. Langsung saja, apa itu loading test? Jadi, loading test merupakan sebuah pengujian beban pada suatu objek, di mana pengujian ini bertujuan untuk mengetahui daya tahan, kekuatan, dan kualitas dari objek yang sedang diuji. Oke, selanjutnya yaitu metode uji loading test. Jadi pada loading test sendiri ada dua metode loading test statis dan juga metode loading test dinamis. Loading test statis sendiri ini bertujuan utama yaitu untuk mengukur kekuatan dan ketahanan pada struktur kerja. Apakah ketika diberi beban kerja itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Mengingat hal ini nantinya akan berhubungan dengan keamanan masyarakat yang melintas. Contoh pada gambar yaitu jembatan. Kemudian ada loading test dinamis, di mana tujuan utamanya yaitu untuk menilai besarnya kapasitas suatu bagian struktur yang nantinya akan dianalisa dan dijadikan acuan untuk menentukan nilai struktur lainnya yang tidak jauh berbeda dengan struktur yang diuji. Contohnya seperti pada gambar. Oke, selanjutnya apa saja sih jenis-jenis dari loading test? Jadi loading test sendiri dibagi menjadi 3 berdasarkan dari arah bebannya. Yang pertama ada loading test beban tekan, yang kedua loading test beban lateral, dan yang terakhir dan yang ketiga yaitu loading test beban tarik. Dari masing-masing jenis sudah ada di contohnya. Selanjutnya yaitu kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu loading test beban tekan. Pengertian dari loading test beban tekan sendiri, pengujian pembebanan yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui daya dukung ultimate dan mengetahui seberapa besar penurunan pondasi tiang ketika sudah diberi beban. Oke, yang selanjutnya yaitu apa saja sih dari alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan atau jenis loading test beban tekan. Yang pertama ada hydraulic jet, di mana alat ini diletakkan tepat di tengah permukaan dari tiang uji. Selanjutnya yang kedua ada satu set dial gauge yang terdiri dari 2 unit. Nah, toleransi pembacaan antara satu dial gauge dengan dial gauge yang lainnya adalah 1 mm. Kemudian ada reference beam, ya ini sebagai datum pembacaan dial gauge terutama, dan diletakkan pada posisi melintang dengan jarak minimal 2,5 m ke kiri dan juga 2,5 m ke kanan dari tiang yang akan kita uji dan berada di atas permukaan yang kaku. Reference beam ini tidak boleh mengalami perubahan selama pengukuran berlangsung, jadi harus stabil. Selanjutnya ada pressure gauge. Pressure gauge ini untuk mengukur besarnya penurunan tiang akibat akibat adanya beban atau beton dan lain sebagainya yang menekan pondasi akibat beban tekan. Kemudian ada joint ledge atau kubus beton. Yang terakhir ada reaction pipe. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja prosedur pelaksanaan loading test beban tekan. Nah, pelaksanaan loading test beban tekan itu ada 6 prosedur. Yang di antaranya ada prosedur pembebanan standar atau SML monotonik, prosedur pembebanan standar SML cyclic, quick load test, prosedur pembebanan dengan kecepatan konstan, Swiss cyclic test method atau SC test, dan reaction valve. Yang pertama adalah prosedur pembebanan standar atau SML monotonik. Nah, prosedur pembebanan standar SML monotonik ini menggunakan 8 kali peningkatan beban. Nah, peningkatan beban itu diberikan secara bertahap setiap 25% dari beban rencana. Nah, setiap penambahan beban kita harus melakukan pembacaan dan penurunan tidak boleh lebih dari 0,25 mm per jam dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 jam. Tidak lebih dari waktu 2 jam.
pertahankan 200% beban selama 24 jam. Kemudian apabila ada penurunan ujung tiang yang tidak lebih dari 0,25 mm per jam, beban dikurangi 25% secara bertahap dengan selang waktu 1 jam untuk pengukuran rebound. Nah, yang selanjutnya ada prosedur pembebanan standar atau SML siklik. Nah, metode ini sama dengan SML monotonik, tetapi bedanya pada setiap penambahan beban dilakukan pelepasan beban dan kemudian dibebani lagi hingga tahap berikutnya. Nah, pada fase ini disebut unloading reloading. Nah, pada proses ini memakan waktu lebih lama daripada SML monotonik. Kemudian pada prosedur quick look test atau quick ML menggunakan prosedur standar membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka para peneliti membuat modifikasi untuk mempercepat pengujian. Jadi ini sebuah inovasi untuk mempercepat metode pengujian gitu. Nah, caranya ada yang pasti bebani tiang dalam penambahan 20 kali sampai 300%, di mana setiap penambahan beban yaitu 15% dari beban rencana. Kemudian tahan beban selama 5 menit dengan pembacaan setiap 2,5 menit. Tambah beban hingga mencapai beban tertentu. Setelah 5 menit, lepaskan beban penuh dari tiang. Prosedur ini memakan waktu 3-6 jam. Terus yang selanjutnya ada prosedur pembebanan dengan kecepatan konstan atau Constant Rate of Penetration Method atau CRP. Metode ini salah satu alternatif lain untuk pengujian tiang secara statis. Prosedurnya dengan membebani tiang secara terus-menerus hingga kecepatan penetrasi ke dalam tanah konstan. Selanjutnya ada Swedish Cyclic Test Method atau SC Test. Nah, metode ini memerlukan waktu dan siklus perubahan perilaku tiang. Nah, sehingga berbeda dengan aslinya. Prosedur ini dilakukan dengan membebani tiang hingga 1/3 beban desen. Kemudian lepaskan beban hingga 1/6 beban desen. Dan yang terakhir ada metode reaction pile. Kondisi tanah, jenis tiang, dan kendala di lokasi pekerjaan membuat reaction pile menjadi lebih ekonomis penggunaannya. Nah, selanjutnya ada analisis interpretasi hasil uji loading test tekan. Nah, di sini ada beberapa jenis analisis interpretasi hasil uji loading test tekan. Itu dinilai dari metode division, metode Marzurkiewicz, metode Chin, kriteria Brinch-Hansen 80%, kriteria Brinch-Hansen 90%, metode Fuller and Denhoy, metode Butler and Denhoy, dan metode Dicord. Nah, karena di metode ini digunakan untuk menguji uji loading test tekan, beban tekan, kita perlu mencoba 3 jenis metode untuk perbandingan, membandingkan hasil antara satu sama yang lain. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode division. Nah, yang pertama, gambarkan kurva beban terhadap penurunan. Kita gambar dahulu kurva beban terhadap penurunan. Kemudian, untuk penurunan elastis, kita dapat menggunakan rumus SC per Q sama dengan L per AE, A kali E. SE di sini adalah penurunan elastisitas, Q di sini ada beban uji yang diberikan, L yang di sini adalah panjang tiang, dan A luas penapang, E-nya adalah modulus tiang. Nah, kemudian tarik garis OA berdasarkan persamaan penurunan elastis. Kemudian tarik garis BC sejajar dengan garis OA dengan jarak X. Nah, rumus X di sini adalah 0,15 ditambah D per
120 inch. Kemudian perpotongan antara kurva beban penurunan dengan garis lurus, kurva beban penurunan dengan garis lurus. Nah, itu merupakan daya dukung ultimate. Nah, di sini didapat daya dukung 740 ton. Nah, yang selanjutnya ada metode Chin. Untuk metode Chin, sama yang langkah pertama adalah gambarkan kurva antara rasio penurunan terhadap beban, rasio penurunan terhadap beban. Nah, tarik garis lurus mewakili titik-titik yang telah digambarkan, dengan persamaan garis. Persamaan garisnya adalah S per Q sama dengan C1 kali S ditambah C2. Nah, kemudian C1-nya itu didapat dari persamaan garis dari kemiringan garis lurus yang telah ditentukan. C1-nya ini. Nah, kita bisa cari C1. Bisa cari beban ultimate-nya dari 1 per C1-nya ini. Kemudian metode Marzukiewicz. Nah, metode Marzukiewicz sama langkah awalnya gambarkan kurva beban terhadap penurunan terlebih dahulu, kemudian tentukan beberapa titik pada sumbu penurunan dengan interval penurunan yang sama. Nah, habis itu tarik garis dengan sumbu beban dari beberapa titik penurunan dengan beberapa penurunan yang telah ditentukan hingga memotong kurva dan ditarik garis sejajar sumbu penurunan hingga memotong sumbu beban. Tarik garis lurus mewakili titik terbentuk. Perpotongan garis lurus ini dengan sumbu beban merupakan beban ultimate. Nah, ini perpotongannya merupakan beban ultimate tiang. Nah, selanjutnya ini adalah contoh analisis loading test tekan. Nah, berikut ini adalah data mengenai loading test tekan yang berlokasi di PLTU 2 Tanjung Gundul, Kabupaten Bangkayang dengan diameter tiang 400 mm. Nah, ini ada siklus 1, 2, 3, 4. Di sini ada beban, di sini ada penurunannya. Ini mungkin penambahan bebannya penambahan 25%, 50%, 20% dan seterusnya. Jadi di sini adalah berapa tonnya gitu. Nah, ini ada penurunan di lokasi 1, lokasi 2 dan lokasi 4. Lokasi 1 di sini adalah maksudnya adalah lokasi tiang. Lokasi tiang 1 itu di boiler atau main building, dan yang lokasi 2 itu di turbin. Lokasi 4 di switchyard. Nah, selanjutnya ini data-data dengan diameter tiang 300 mm. Nah, kalau yang ini di lokasi 3, lokasi tiangnya berada di Cimei. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini pengolahan loading test tekan. Loading test tekan, yang pertama kita membuat tabel siklus pembebanan lokasi. Nah, ini ada siklus 1, 2, 3, 4. Ini bebannya dan ini rekapitulasi beban dan penurunannya. Kemudian setelah itu kita membuat grafik siklus beban versus penurunan. Selanjutnya kita memasukkan data-data yang ada ke dalam grafik dengan metode Marzukiewicz. Nah, ya kalau yang ini kita masukkan data-data ke dalam metode Chin. Selanjutnya ini kita masukkan data-data ke dalam grafik metode Davison. Dan yang terakhir kita membuat tabel beban hasil interpretasi loading test. Ini posisi-posisi lokasi tiang yang tadi. Kemudian ini tanggal pengujiannya. Ini metode yang kita gunakan ada Davison, Chin, dan Marzukiewicz. Di sini ada key ultimate dan key allow izinnya. Dan di sini ada penurunan sebesar berapa sentimeter seperti itu.
Nah, ini ada hasil yang didapat dari analisis yang sudah dilakukan tadi menggunakan 3 metode. Setelah melakukan analisis perbandingan daya dukung aksial tiang pada 3 lokasi proyek PLTU 2x2075 MW Kalimantan Barat, yaitu pada lokasi boiler, turbin, switchyard, dan chimney, maka menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Dari hasil perhitungan rata-rata di keempat lokasi dapat dilihat bahwa metode Smith and Paul dan metode Sioe dan Fouquet menghasilkan nilai yang kecil dan jauh dari rata-rata perhitungan dengan metode lainnya. Maka dari itu, kedua metode tersebut tidak disarankan untuk digunakan dalam perhitungan daya dukung izin di lokasi ini. Yang kedua, dari hasil perhitungan kapasitas daya dukung tiang tunggal dengan analisa berdasarkan data SPT dan metode loading test, didapatkan koefisien pengalinya atau KP sebesar 1,09. Yang ketiga, komparasi dengan beban izin perhitungan teoritis yang ada yang menggunakan data uji laboratorium dan data SPT rata-rata memberikan perkiraan kapasitas daya dukung tiang yang lebih kecil dari kenyataan yang dapat dipikul oleh tiang yang didapat dari uji pembebanan atau loading test. Nah, selanjutnya ada jumlah titik loading test beban tekan. Nah, untuk bentang yang akan diuji atau misalnya bentang jembatan sekitar dapat dikategorikan pendek, sekitar 6-20 cm, jumlah titik yang diuji itu sekitar 0-21 titik, atau 1-1,5% dari jumlah tiang, dan setiap lokasi abutmen dan pilar. Nah, keterangannya berdasarkan kecurigaan pada pelaksanaan kita melakukan uji titik berdasarkan kecurigaan pada pelaksanaan pekerjaan fondasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan, atau bisa juga menyesuaikan jika dilakukan uji PDA. Nah, yang selanjutnya pada bentang sedang dengan kisaran 20-100 meter. Jumlah titiknya itu 1 titik, bisa juga 1 atau 1,5% dari jumlah tiang, atau bisa setiap lokasi abutmen dan pilar. Nah, diuji berdasarkan kecurigaan pada pelaksanaan pekerjaan fondasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dan juga bisa menyesuaikan jika dilakukan uji PDA. Dan yang terakhir, jika bentang dikategorikan panjang atau lebih dari 100 meter. Nah, itu jumlah titik yang diuji 1-2 titik, atau 1-1,5% dari jumlah tiang, atau setiap lokasi abutmen dan pilar. Nah, kita melakukan uji titik tersebut itu berdasarkan kecurigaan pada pelaksanaan pekerjaan fondasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan, atau juga menyesuaikan jika dilakukan uji PDA. Saya akan membahas tentang mengenai loading test beban lateral. Apa sih itu loading test beban lateral? Jadi, loading test beban lateral itu adalah biasa digunakan untuk mengetahui kelakuan defleksi tiang pada waktu beban telah bekerja. Beban lateral yang diizinkan dapat ditentukan dari nilai beban pada defleksi tiang tertentu. Ya, misalnya 0,025 inci yang dibagi dengan faktor amannya berapa. Ini menurut ahli MC Nulti tahun 1956. Kemudian, apa sih tujuan melakukan pengujian loading test lateral ini? Tujuannya itu adalah untuk mengetahui secara langsung daya dukung pada pondasi tiang dan untuk mengetahui stabilitas apakah tanah tersebut akan runtuh atau tidak. Kemudian dalam pengujian loading test beban lateral ini, alat-alat yang digunakan tuh apa aja? Yang pertama ada reaction, yang kedua ada bearing plates, yang ketiga ada hydraulic grinder, yang keempat ada test pile, yang kelima ada dial gauge, yang keenam ada reference beam. Dan cara melakukan alat-alatnya seperti gambarin di samping, yang dimana kalau loading test beban lateral itu digunakan secara ke samping, yaitu atau bisa disebut juga horizontal. Melakukan pengujian secara horizontal. Kemudian,
Apa prinsip kerja loading test beban lateral? Prinsipnya itu dengan melakukan cara mendorong kepala tiang dengan dongkrak hidrolik yang disandarkan pada suatu sistem reaksi yang dapat berupa blok beban, fondasi tiang, maupun blok jangkar. Kemudian dalam pelaksanaan loading test beban itu gimana sih? Yang pertama, kita harus menentukan beban statis uji. Yang kedua, persiapan beban statis uji. Yang ketiga, ada pelaksanaan beban statis uji. Dan dalam pelaksanaan loading test beban lateral ini punya prosedur pembebanan ini, yaitu prosedur pembebanannya dapat mengacu pada ASTM D3966. Yang pertama, cara pemberian beban dilakukan secara bertahap dalam 8 tingkatan hingga 200 dari beban rencana. Yang kedua, daya dukung lateral izin diperoleh dengan mengacu pada gerakan maksimum sebesar 6,25 mm atau daya dukung ultimate ditentukan dari perpotongan antara dua lengkung kurva dari hasil uji pembebanan lateral. Yang ketiga, jadi kondisi kepala tiang saat pengujiannya itu adalah bebas, sedangkan kalau di bawah pile kondisi kepala tiangnya itu harus terjepit, sehingga interpretasi daya dukung lateral yang dilakukan dengan cara tersebut dapat memberikan nilai yang lebih rendah daripada kenyataannya. Kemudian, setelah kita melakukan penguji loading test beban lateral, itu pasti kita harus menganalisis nih data-datanya, yaitu kita dengan ada 4 cara. Yang pertama ada metode Brooms, yang kedua ada metode Rest and Matlock, yang ketiga ada metode Surprise Nonlinear, yang keempat ada metode Brinks-Hens 80% tahun 1963. Jadi kita bisa memilih nih dalam menganalisis hasil uji loading testnya lateral itu mau menggunakan metode apa. Oke, ini hasil analisis loading test beban lateral, yang dimana saya akan menggunakan metode Brooms. Ya, sebagai contoh seperti ini, data lapangannya yaitu dengan data lateral tiang panjang titik BH2. Jenis tanahnya itu ada granular, berat isi tanahnya itu gamanya itu 16,05 kN per meter kubik. Sudut gesernya itu sebesar 16,66 derajat, KP-nya itu sebesar 1,8, dan diameter tiang pancangnya itu D-nya itu 0,5 meter, panjang tiang pancang L-nya itu 25 meter, mutu betonnya itu sebanyak 50 MPa, dan momen ultimate-nya itu sebesar 170 kN meter. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu nih E-nya berapa dengan cara 4700 dikali akar dari mutu betonnya itu sendiri dengan menghasilkan 33.234,09 MPa, dan I-nya itu rumusnya itu adalah 1/64 pi dikali 0,5 itu dari mana? Dari diameter tiang pancang dipangkatin 4, menghasilkan 30,66 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 4. Kemudian perhitungan selanjutnya yaitu dengan menghitung faktor kekakuan tiang, koefisien variasi modulus tanah, NH. NH itu sebesar 11.779 kN per meter kubik. Dan kita harus mencari T-nya nih. T-nya itu dengan rumus seperti yang sudah ditampilkan, yaitu EI dibagi NH tutup kurung pangkat 1/5. Kemudian T-nya kita masukin nih. Masukin data-datanya, yaitu menghasilkan 1,54 dan menghasilkan L itu harus lebih besar dari 4T. Nah, L yang tadi kita sudah diketahui 25 meter. Nah, 4T-nya itu T sudah kita dapetin, yaitu 1,54. Nah, 4 kali 1,54 menghasilkan 16,16. Jadi 25 meter pasti lebih besar dari 6,16. Nah, itu jenis tiang pancang dikategorikan sebagai tiang pancang atau elastic pile. Kemudian perhitungan yang kedua, keruntuhan tiang akibat momen lentur maksimum tiang, jarak beban lateral dari permukaan tanahnya itu E-nya itu 0. Koefisien tekanan tanah pasifnya itu sebanyak 2,45. Maka kita harus mencari U-nya nih. U-nya dengan rumus yang sudah ditampilkan, yaitu 2MY per E tambah 0,54 akar dari HU dibagi gamma D kali KP. Dengan rumus-rumus yang tadi itu kita masukkan dengan data-data yang sudah kita hitung dan data yang sudah diketahui. Dan HU-nya itu menghasilkan sebanyak 18,13 ton.
Dan kita harus mencari nih beban izin lateral itu berapa dengan cara yang sudah tadi kita hitung HU-nya dan dibagi 2,5. 2,5 itu biasanya SV, safety factor, yaitu bisa 2, 2,5, 3, 1,5 itu setara. Dan sini ada 2,5 yaitu menghasilkan 7,25 ton. Kemudian yang ketiga, cek terhadap grafik hubungan MY yang tadi sudah kita hitung dan yang perhitungan yang sudah kita hitung pada gambar 2,30B, yaitu momen ultimate itu kita dapat nih 170 dibagi 0,54 pangkat 4 dikali 16,66 dikali 1,8 menghasilkan 90,5. Jadi nilai tahanan ultimate sebesar 90,5 diplot ke grafik, yaitu bisa sebesar jadi tahanan lateral ultimate itu menghasilkan dari grafik itu 55. Nah, dari 55 ini kita masukin nih ke rumusnya, yaitu HU. HU tuh yang tadi kita menghitung lagi, yaitu dengan rumus berikut. Jadi HIJ-nya itu mendapatkan 8,26 ton gitu. Oke, di sini ada jumlah titik loading test beban lateral. Jadi jumlah titik loading test beban lateral ini kita harus sesuai dengan panjangnya nih, sesuai jaraknya. Nah, jarak misalkan pertama nih ada pendek, jaraknya itu 6 sampai 20 meter, yaitu jumlah titiknya itu sebanyak 0 titik, tapi static loading test tekannya itu harus 10%. Kemudian jumlah tiangnya itu harus 0,1 sampai 0,15%. Kemudian sedang itu jaraknya sekitar 20 sampai 100 meter, yaitu jumlah titiknya pasti harus 1 titik. Kemudian static loadingnya itu harus 10%, dan kemudian 0,1 sampai 0,15 dari 15% dari jumlah tiang. Kemudian panjang lebih dari 100 meter, yaitu jumlah titiknya itu 1 sampai 2 titik, itu 10% dari static loading test tekan, kemudian 0,1 sampai 0,15% dari jumlah tiang. Jadi jumlah titik ini sebenarnya harus menyesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau misalkan harus membutuhkan jumlah titik yang dikit atau yang banyak, itu harus disesuaikan dengan kondisi lapangan itu gimana. Jadi tidak harus terpaku dengan ini, tapi harus sesuai dengan kebutuhannya, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan materi loading test beban tarik. Nah, apa sih pengertian loading test beban tarik? Merupakan uji tarik yang perlu kita lakukan pada pondasi tiang yang menahan gaya tarik, seperti gaya angkat air, gaya gempa, momen, dan lain sebagainya. Nah, skema pengujian yang perlu kita lakukan pada tiang tarik dapat dilakukan dengan menempatkan dongkrak di atas balok seperti gambar di bawah ini. Ini adalah dongkraknya, yang menghadap vertikal adalah baloknya. Jadi, kita harus menempatkan dongkrak di atas balok. Kemudian, apa sih alasan kita untuk melakukan loading test beban tarik? Nah, alasan yang pertama, struktur keamanan bangunan yang dibangun non-standar sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran runtuhnya bangunan. Nah, alasan yang kedua, perhitungan analitis yang tidak mungkin didapatkan detail karena keterbatasan waktu pembangunan dan struktur tanah. Yang ketiga, membuktikan bahwa kekuatan suatu struktur yang baru direnovasi karena adanya perubahan fungsi bangunan. Kemudian pokok bahasan yang akan kita bahas adalah alat yang digunakan dalam loading test beban tarik. Yang pertama ada hydraulic cylinder atau hydraulic jet, merupakan alat yang diletakkan di atas test beam dan sudah terhubung dalam tension connection. Ini. Kemudian yang kedua ada tension connection, merupakan penyalur beban tarik dari tiang ke hydraulic jet. Kemudian yang ketiga ada test beam, digunakan sebagai tempat dudukan hydraulic jack yang bertumpu pada cribbing. Yang keempat ada cribbing yang digunakan sebagai tempat dudukan dari test beam. Ini ya. Kemudian tiang tinggi dari cribbing itu 5 kali dari diameter tiang. Nah, kemudian yang kelima ada steel bearing plates dan yang keenam ada reaction plate.
Kemudian ada pelaksanaan uji loading test beban tarik. Nah, awal mulanya tes daya dukung fondasi tiang merupakan pengujian pembebanan secara langsung yang kita gunakan untuk mengetahui daya dukung fondasi tiang. Nah, sebelum kita melaksanakan pengujian loading test beban tarik, hal-hal yang perlu kita lakukan itu ada 3. Yang pertama, itu kita harus menentukan beban statis dalam pengujian. Yang kedua, persiapan beban statis uji. Yang ketiga, ada pelaksanaan beban statis uji. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan adalah prosedur pembebanan uji loading test beban tarik, yaitu prosedur pembebanan loading test beban tarik dapat mengacu pada STM D3689. Nah, skema pengujian tiang tarik ini dapat dilakukan dengan menempatkan dongkrak di atas balok, seperti gambar yang sebelumnya ya. Kemudian, apa sih metode yang kita gunakan dalam loading test beban tarik? Nah, itu dibedakan menjadi 2, ada Osterberg cell test atau OCL test, dan yang kedua adalah Stacknamic. Nah, Osterberg cell test merupakan alat hidrolik dengan kapasitas tinggi yang dipasang di dalam pondasi. Nah, ini adalah pondasi yang warna hitam, kemudian yang biru-birunya ini adalah alat Osterberg cell test. Kemudian yang kedua ada Stacknamic. Cara kerja dari Stacknamic yaitu dengan menggerakkan massa ke atas, lalu memberikan massa tersebut ke tiang panca yang berada di bawah perangkat Stacknamic. Nah, ini adalah langkah-langkah dari pengujian Stacknamic. Kemudian ada hal yang dibahas yaitu analisis dan interpretasi hasil uji. Nah, interpretasi dalam menentukan beban runtuh pada uji tarik itu bervariasi, tergantung dalam besarnya gerakan yang dapat ditolerir. Tetapi pada umumnya lebih mudah dibanding dengan uji tekan. Nah, mengapa sih? Nah, karena komponen perlawanan tidak bercampur dengan tahanan ujung. Nah, penentuan dapat langsung dilakukan dengan memotongkan 2 bagian kurva yang berpotongan. Kemudian kita tentukan bahwa daya dukung ultimate untuk tarik kita capai pada elevasi pala tiang sebesar 6,23 mm. Kemudian pengolahan data hasil pengujian. Nah, kita ketahui bahwa spesimen yang kita gunakan yaitu RODST37 diketahui L025, D0-nya 6,23 mili, A0-nya 30,468 mm kuadrat, LF-nya 36,28 mili, DF-nya 3,69 mili. Kemudian kecepatan tarik 2 mm per menit, batas luluhnya seperti data yang ada pada layar. Kemudian kita masukkan ke dalam pengolahan data. Nah, kita mencari E dengan cara delta L per L0 kali 100% sama dengan 0,084 per 25 kali 100% menghasilkan 0,336%. Kita mencari theta sama dengan rumusnya P per A0, dimasukkan P-nya dan A0-nya menghasilkan nilai 8,041 kg per milimeter persegi atau setara dengan 78,8 MPa. Kemudian mencari epsilon, rumusnya ln kali 1 plus E, kita masukkan menghasilkan nilai 0,003. Theta T sama dengan rumusnya theta kali 1 plus E, kita masukkan angkanya menghasilkan nilai 79,06 MPa. Kemudian mencari log epsilon, kita masukkan log dikali epsilonnya udah kita cari, hasilnya minus 0,474. Kemudian log theta T sama dengan log kali delta T-nya udah kita dapatkan 8,068 menghasilkan 0,906. Untuk data setelah terjadi fenomena necking, rumusnya theta sama dengan P per A. Kemudian kurvanya kita buat seperti ini. Kemudian kurva tegangan tariknya kita buat lagi seperti ini. Kemudian kita dapatkan kurva tegangan yang sebenarnya. Nah, seperti ini yang tertera pada gambar. Kemudian kita dapatkan kurva log epsilon T dan log theta T. Berdasarkan kurva yang ada pada gambar, kita dapatkan nilai K sebesar 137,30 atau 100
1345 MPa. Nah, untuk mendapatkan nilai modul elastisitas bisa digunakan dengan berbagai cara seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian maka kita dapat mencari E sama dengan tangan alfa senilai 53,172 kg atau 521,08 MPa. Kemudian jumlah titik loading test beban tarik. Nah, jumlahnya itu tidak semua kita cari titiknya pada pondasi tiang. Nah, ketentuan benang jembatan misalnya 6-20 meter, jumlah titiknya 1% dari tiang yang mengalami tarik. Kemudian apabila dalam perencanaan ada tiang dengan gaya tarik, kemudian yang sedang 20-100 itu hanya 1 titik, sama aja 1%. Kemudian panjangnya jembatan lebih dari 100 meter itu sampai 1-2 titik, itu sama aja 1% dari tiang yang mengalami tarik. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari Nanda, yaitu tentang penentuan titik lokasi loading test. Nah, untuk penentuan titik loading test, yaitu ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama ada variasi kondisi tanah, yang kedua ada tipe dan metode konstruksi tiang, yang ketiga ada penentuan praktis uji pondasi tiang jembatan 56, yang keempat ada pengalaman pengujian tiang sebelumnya di kondisi yang tanah yang tipikal. Yang kelima ada total jumlah tiang. Yang keenam pengalaman kontraktor tiang. Yang ketujuh ada kondisi sekitar proyek sehubungan dengan metode pengujian yang dipilih. Yang kedelapan data penyelidikan tanah yang tersedia saat desain. Yang kesembilan berdasarkan kecurigaan terjadi kesalahan pada proses pelaksanaan konstruksi pada tiang, pondasi tiang. Ada pengawasan uji loading test, yaitu ada 9. Yang pertama ada hasil pengujian dipengaruhi oleh kerataan permukaan kelembapan beton, sifat-sifat dan jenis agregat kasar, derajat karbonisasi dan umur beton. Oleh karena itu beton yang harus diuji itu harus sama. Yang kedua ada percobaan pembebanan harus dilakukan dengan cara yang disetujui direksi pekerjaan. Yang ketiga ada beban yang pengujian bebanan tidak boleh diberikan sampai beton mencapai kuat tekan minimum 95% dari kuat tekan beton berumur 28 hari. Yang keempat ada periksa peralatan beton. Yang kelima ada periksa titik referensi untuk mengukur penurunan atau settlement yang dipancang, tiang pancang. Yang keenam ada periksa peningkatan lanjutan yang dibaca segera setelah setiap penambahan beban diberikan dan setiap 15 menit setelah penambahan beban tersebut. Yang ketujuh, kendalikan beban yang diberikan pada tiang percobaan sesuai ketentuan spesifikasi. Untuk tiang pancang dapat dianggap runtuh bila penurunan total akibat beban melebihi 2,5 mm. Kemudian yang ke-8 ada pastikan penyedia jasa membuat laporan untuk setiap pengujian bebanan. Yang ke-9, jika kapasitas daya dukung yang aman dari setiap tiang pancang diketahui kurang dari beban rancangan, maka tiang pancang harus diperpanjang atau diperbanyak. Kesimpulan dari loading test ini yaitu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, setelah pondasi terpasang, kita harus melakukan satu kegiatan yaitu pengujian pondasi. Salah satunya adalah loading test yang meliputi loading test beban tekan, loading test beban lateral, dan beban tarik. Di mana loading test bertujuan untuk mengetahui kekuatan daya dukung suatu pondasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.